1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pejuang Siliwangi ini meskipun dengan segala kekurangan, ya alhamdulillah belum genap 1 tahun kita sudah mengadakan atau menjalankan visi misi kami, diantaranya karena kami punya visi atau moto yaitu Siliwangi atau Pejuang Siliwangi ini adalah mitra pemerintah, sahabat daripada masyarakat. Kan ulah dibocorkeun, gimana sia-sia. Ya, modalnya Bapak dan Ibu 550.000. Kiri kanan Bapak dan Ibu jual untuk mahal-mahal, misalnya 150.000. Ada 10 orang yang pasang. Berarti 110.000 dikasih berapa? Rp1.000. Itu buat siapa? Mangga kaki Bapak dan Ibu semua. Ini menarik apa menarik banget? Banget. Menarik apa menarik banget? Banget. Halo. Hai. Nah, inilah yang akan menjadi potensi investasi sekali untuk berkali-kali. Dan jangan lupa kita resmi. Ya, resmi diketahui oleh pihak Kementerian Informasi melalui Deseminfo karena mendapatkan persetujuan dari L1V-nya. Kalau yang lain bisa, tapi siap-siap di penjara karena merupakan bagian daripada pencurian. Ini yang sering terjadi. Dan berapa bunga dendanya? 3,5 miliar Masya Allah untuk satu site. Untung saya sampai miliaran ya? Untuk sejuta. Dendanya 3,5. Tapi bergabung dengan L1V bersama PSI maka akan menjadi potensi penghasilan Bapak dan Ibu semua. Ya, menarik apa menarik banget? Halo. Hai. Nah ini ya. Oh, hai. Sekali lagi dong tepuk tangan buat L1V. Ayat tambahan dari tabungan 1. Jadi kalau PSI sekarang udah bergabung jadi dengan kita bersama dengan L1V, Bapak dan Ibu juga otomatis menjadi seperti marketingnya dari kami dari Madani. Jadi tadi mana kepala tetangga kiri kanannya saya katosan kan, cuma kami misalnya ke Bandung gitu ya, ayah saudara dia pakai naon pakai uniform, pakai wabi wae Madani. Tapi ternyata ayah dari kita sama bapak. Nah, dimanapun itu mau ayah jaringannya L1V, bapak dan ibu biasa merasakan namanya Madani. Jadi orang satu keluarga, orang pasangkan internet milik kita semua gitu. Daripada nganggo misalnya anu sanes, tapi ternyebut ke merek tadi pepatah nyebut ke merek direkam gitu. Pak, yang saya hormati Pak Ketua. Selanjutnya Pak Direktur, Pak Ferry. Yang tadi disebutkan oleh MC, alhamdulillah banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang rasanya kehadirannya penting sekali di desa ini.
Makanya kami dari PT Lintas Satu Visi terima kasih, bersyukur sekali bisa diundang ke sini bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama Bu, perkenalkan, nama saya Bunga Lazuardi, saya merupakan Marketing Manager dari Lintas Satu Visi. Bersama rekan saya hari ini ada Kak Syifa, ada Kak Rizky, dan Kak Gilang. Tentu saya yakin nama Lintas Satu Visi ini masih asing sekali di telinga Bapak dan Ibu. Makanya kami akan kenalkan sedikit mengenai perusahaan ini. Jadi kami merupakan perusahaan internet service provider, Ibu Bapak. Mungkin kalau misalkan Bapak sama Ibu lebih dekat sama Telkom, Ibu ya, sama IndiHome mungkin dengar. Nah, bidang yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan adalah sama dengan mereka-mereka semua untuk nge-provide internet ke rumah-rumah. Tapi apa bedanya? Kenapa hari ini kami ada di sini dan teman-teman di ST lain nggak ada, gitu kan? Alasannya adalah Bapak, Ibu, bahwa insya Allah kalau internet kami adalah internet yang sangat peduli dengan perkembangan desa. Betul Pak, Ibu, bahwa hari ini kalau kita berjualan tidak pakai internet rasanya kurang maksimal. Contohnya sekarang ada di desa ini misalkan jualan basreng, jualan seblak, pendapatannya berapa sih tanpa internet? Mungkin di angka 300.000 sehari, 200.000 sehari. Tapi kalau pakai internet Pak, dicoba di online kan, pendapatannya hingga 3-4M satu bulan. Karena semua produknya bisa diekspor kemanapun, keluar negeri, keluar pulau, keluar kota. Ini kenapa pemahaman penggunaan internet dan juga digital marketing harus sama-sama kita pahami. Pada intinya satu, visinya satu adalah untuk meningkatkan perekonomian desa. Kami mau sedikit berikan contoh Pak. Oh iya. Memberikan salah satu contoh keberhasilan bagaimana sebuah desa ketika sudah di-provide internet ke dalamnya adalah jadi desa yang maju dan sejahtera. Bapak Ibu itu sini mungkin sudah kenal sekali yang namanya Puncak Bogor ya Pak. Di sana banyak villa, banyak resort, banyak hotel, tapi satu yang mereka punya yaitu jaringan internet. Akhirnya kami bekerja sama dengan desa itu Selatan, bekerja sama dengan langsung dengan BUMDesnya. Kalau di sini BUMDes ada ya, bekerja sama langsung dengan BUMDesnya untuk membuat desa digital, di mana seluruh warganya diajak untuk memasang internet. Kenapa sih semua warga harus memasang internet? Yang pertama Pak, tadi digital marketingnya jadi oke. Penjualan resort, penjualan produk, di sana kan banyak pisang gitu ya Pak. Misalnya jadi keripik, jadi apa dijual lebih maksimal karena adanya internet. Terus yang kedua, dari sistem desa Pak, di sini kalau ke kantor desa masih bawa fotokopi nggak? Fotokopi KTP, fotokopi KK. Kalau semuanya punya internet, di mana datanya disimpan di kantor desa, nanti kita nggak usah ribet-ribet lagi Pak. Kalau Bapak nanti kehilangan SIM, kehilangan KTP, nggak usah datang ke kantor desa, tinggal ambil aja handphonenya, dia akses ke internet, masuk ke server desa dan sudah selesai. Itu tujuan digital adalah menyederhanakan kesusahan yang kita alami selama ini. Nah, alhamdulillah Pak, di Desa Lintas Selatan itu langsung diresmikan oleh Pak Menteri Mas Sandiaga Uno. Di sebelahnya ada Kepala Desa Pak Ibu Widiana, ada Pak Raffi Ahmad juga, itu Ketua BUMDes dari Desa Lintas Selatan. Itu cita-citanya Pak. Dan harus diketahui, sejak adanya internet kami, Lintas Satu Visi ke Desa Lintas Selatan, nilai pendapatan Desa Lintas Selatan naik 4M sebulannya. Dari asalnya ratusan juta per bulan menjadi sekian M per bulan. Karena apa Pak? Karena adanya pemaksimalan dari
teman-teman untuk menggunakan internet. Tapi harus diketahui Pak, itu kan cita-cita bersama ya, agar desa kita menjadi desa digital, bisa menggunakan baik-baiknya. Kemudian ada Jakarta, Siliwangi, Jawa Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gendana, manajernya dari Pasti. Jadi pada saat ini kita akan memberikan pelatihan tentang lobster. Ada yang udah pernah nyobain belum lobster itu kayak gimana sih budidayanya? Ada yang pernah tahu? Ada yang udah pernah makan lobster? Oh gimana, susah apa itu gampang? Nah sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa beternak lobster dengan cara yang baik dan bisa sampai ekspor Pak? Kita bisa sampai ekspornya sampai ke Eropa Pak. Nah bagaimana sih caranya? Kita langsung aja ke Kang Asbi. Tepuk tangan dong buat Kang Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya dalam acara pelatihan budidaya lobster dan wifi masuk desa. Nah sekarang ini saya mewakili bahagian tenaga ahli untuk menjadi narasumber sebagai budidaya lobster. Nah, saya telah mengkaji dan mempelajari dari mulai 2008. Di Riau saya telah uji coba kiriman daripada teman saya yang di Australia, Sydney. Nah, dia mengambil lobster dan kirim ke saya di Riau, Dumai. Dan di sana saya mempunyai ada 1 hektar lahan sawit. Nah, di situ saya membangun pesantren. Kemudian waktu itu sawit jatuh mendadak sehingga Rp400 per kilo. Nah, jadi 400 perak itu tidak bisa membiayai pesantren-pesantren yang saya bangunkan. Jadi alhamdulillah dengan saran teman saya itu memulai budidaya lobster. Nah itu di tahun 2008. Nah caranya adalah secara gampang. Waktu itu saya sewa backhoe buat kolam dan kebetulan ada sungai, ada kali di situ dan diairi ke kolam kayak tradisional waktu kita dulu ikan semua kan. Jadi bila masuk air itu dan ngalir, jadi kotoran-kotoran semua akan ngalir keluar. Nah, jadi ada sistem air masuk dan keluar. Nah, itu secara dasarnya. Nah, mau tahu kualitas air itu dan mempunyai oksigen, kita harus tahu sumbernya. Pertama, oke, TDS sudah bagus, tetapi DO-nya nggak ada. Gimana kita bisa tahu itu air sumur? Jadi kita harus kocorkan sehingga dia naik kepada 5 ke 6 ppm. Dimana kita bisa tahu naik ke 5 ppm, dia dingin. Dia dingin. Jadi kocoran air itu, semprotan air itu memakai pompa kita kocorkan sebelum kita masukin lobsternya. Nah di situ kita harus pakai filter supaya apa? Bahan yang ada di dalam ini turun ke 100 ataupun 150. Nah itu yang terbaik. Kalau boleh turun lagi. Kalau di paras 200. Oke. Jadi kalau kita pakai filter itu adalah solusi untuk kita menurunkan kadar kandungan dalam air. Jadi karena dia disaring. Yang filter yang kita pakai ada 2, yaitu pasir malam. Pasir malam kenapa? Karena dia bersifat magnetik. Kalau kita masukkan besi ataupun magnet, dia akan nempel. Itu sifat dia. Kenapa? Dia ada magnetik. Apa itu pasir malam? Siapa tahu? Pasir dari malam, bukan. Sebenarnya pasir yang terdapat dari perut bumi. Nah, pasir itu daripada larva. Nah, larva itu ada bahan magnet. Oke, karena perut bumi kita mempunyai bahan magnet yang kuat supaya kita ada gravitasi.
Nah dari situ supaya kita nggak ngapung. Nah jadi bahan-bahan itu yang kita gunakan untuk menarik kotoran amoniak itu supaya dia memegang, mengikat. Oke. Nah yang kedua kita pakai busa ataupun kapas filter. Atau kapas filter. Kapas bukan kapas yang biasa ya, kapas filter yang ada di toko akuarium itu yang murah-murah itu kita bisa pakai. Oke, dulu ada yang pakai busa kasur, ya kan? Tapi bisa sebenarnya itu alternatif supaya lebih gampang dapat, ya kan? Nah, kemudian si lobster ini dia butuh air yang netral. Nah, makanya kita butuh memakai daun ketapang. Daun ketapang ini adalah bahan yang mempunyai kandungan tanin yang tinggi. Apa itu tanin? Itu adalah bahan yang mempunyai antibiotik setiap air masuk dan keluar. Nah, itu secara dasarnya. Nah, saya dari Malaysia tapi keturunan darah Siliwangi. Kenapa? Bapak saya di Galunggung, kakek saya mempertahankan Galunggung daripada Belanda, dikuasai Belanda waktu itu. Tapi, oke. Nah, waktu itu dan Teddy Auri, Auri waktu itu kakek belah mak saya. Nah, waktu itu dia yang membantu dalam perkembangan pembangunan Persis. Dia sebagai bendahara yang pertama waktu itu. Alhamdulillah. Sekarang berlanjutan dan gedung muslimin itu diwakafkan. Nah itu antara perkembangan keluarga-keluarga saya yang waktu dulu. Nah sekarang saya melanjutkan perjuangan ini dengan media, yaitu sesuatu yang kita bisa ekspor. Kita nggak mau impor, kita mau ekspor. Nah kita ekspor gimana caranya? Itu untuk adalah menaikkan currency ataupun mata uang kita di dunia. Kalau kita nggak ekspor, kita di bawah tempurung masing-masing sampai kapanpun kita tidak maju. Nah itu yang kita mau. Nah sekarang ini kita harus membuka mata dunia adalah ketahanan pangan itu kita yang kuasai. Nah lobster yang saya bawa ini adalah jenis Cherax quadricarinatus. Oke. Ataupun di biasa bahasa internasionalnya ataupun kalau ekspor dia ada SP spesies. Tapi kalau kita komplitnya quadricarinatus. Oke. Cherax ini lobster sejenis lobster yang ada capit. Oke, biasanya yang di laut itu nggak ada capitnya. Nah kalau di bahagian Eropa itu bahagian yang ada capit lobster laut. Nah kalau di kita itu nggak ada capitnya. Kita pakai di sana spiny lobster. Dipanggil kalau di bahasa Eropanya spiny lobster. Nah tapi kalau yang kita punya dan kita bisa dibudidayakan di mana-mana di daratan ini, yaitu jenis Cherax quadricarinatus. Mungkin ada yang belum tahu nih Kang, apa sih bedanya lobster air laut dengan tawar gitu, dan bagaimana sih bedanya untuk pembiakannya dan bedanya dari segi pemasarannya? Oke. Sekarang nih yang penting kita ini harus tahu jenis ini ketahanannya gitu. Nah pertama adalah air. Oke. Air ini adalah sumber. Semua hewan, semua hidupan perlukan air. Ya, kalau nggak ada air, kalau kita 3 hari nggak ada air bisa mati. Tapi kalau ada air tapi nggak makan bisa hidup, ya kan? Tapi ketahanannya berapa lama kita nggak tahu. Nah, tapi kalau air ini sumbernya bagus dan juga sumbernya ngalir, itu adalah yang diutamakan. Nah, secara modern kita membuat sistem sirkulasi. Ya, sistem sirkulasi itu jika tidak ada air yang bersih ataupun air sungai yang bersih. Nah, itu ada limbah, sabun, ya kan? Nah, dari situ air yang kita butuh adalah pH 7. Oke, dan TDS. TDS ini apa? TDS ini adalah singkatan daripada Total Dissolved Solid. Oke, Total Dissolved
PET TDS tuh? Dissolved solid. Oke. Total dissolved solid itu bermaksud adalah jumlah kesadahan ataupun jumlah yang terkandung dalam bahan, yaitu bahannya air. Oke. Nah, cairan. Oke. Nah, total dissolved solid yang kita butuhkan adalah di bawah 200 ppm. Oke. Nah, harus dipastikan tidak ada kimia dan juga kesadahan ataupun yang bahan terlarut di dalam air itu di bawah 200 ppm. ppm itu adalah parameter untuk bacaan terkandung di dalam air. Oke. Dan DO, dissolved solid oksigen. Oke, dissolved oksigen itu bermaksud oksigen itu di bawah harus di atas, maaf ya, di atas 5 hingga 6 ppm yang terlarut dalam air. Nah, itu bacaan yang harus ada. DO meter ada, tapi harganya terlalu mahal. Nah, jadi kita menggunakan TDS sebagai prinsipnya. Semakin rendah TDS-nya, oke, semakin rendah dari 0 ke 200 itu adalah yang terbaik. Oke. Jadi kalau 100, kalau 50 ke 100 ataupun 150 gitu kan. Nah, itu masih bagus gitu. Oke, itu masih bagus dan terbaik. Oke. Nah, jadi kalau kita itu memakai daun ketapang. Daun ketapang ini adalah bahan yang mempunyai kandungan tanin yang tinggi. Apa itu tanin? Itu adalah bahan yang mempunyai antibiotik. Kalau untuk kita bisa di Jepang dipakai untuk herbal. Kalau di kita nggak tahu fungsinya ya kan. Nah, kalau di kita pakai cupang. Kalau cupang udah berantem atau apa gitu kan, udah diadu gitu, luka-luka ataupun warnanya nggak cantik apa semua, akan dipakai daun ketapang ini mengembalikan ikan ini supaya kulitnya cantik lagi, nggak luka lagi. Nah, itu antibiotik. Nah, oke. Cek. Nah, untuk filter ini apakah harus dua-duanya pasir malang sama busa atau bisa pilih salah satu atau gimana Kak? Supaya pada ngerti nih, kan ada dua nih pasir malang sama busa. Dua-duanya. Nah, iya. Kenapa harus kedua-duanya? Sistemnya, oke. Ini bak filter ataupun ember ataupun tubeless yang kita pakai itu kayak tas. Oke, itu ada contoh. Oke, kita akan pakai kantong supaya kita gampang membersihin. Oke, gampang membersihkan. Dan azan ya, kita berhenti sebentar menghormati waktu azan. Jadi kita rehat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat kita sama-sama ini terrealisasi dengan cepat sehingga di desa Bumi Wangi ini segera terjadi pemasangan internet dengan baik ya. Dan nanti akan dijelaskan juga bahwa pemasangan internet di sini banyak potensi untuk bisnis juga. Salah satunya Bapak dan Ibu bisa memasarkan juga melalui Madaninet PT Alenta untuk internet ke rumah-rumah yang lain. Jadi Bapak dan Ibu pun bisa mendapatkan penghasilan di sini dari berjualan internet. Nanti secara teknisnya tentunya ada beberapa kali juga pelatihan, pertemuan, segala macam. Ini adalah pertemuan atau pelatihan yang pertama. Minimal kita bisa dulu tadi kata Pak Peri itu takbiratul ihramnya diajarkan dulu, latihannya diajarkan dulu, sampai salamnya kita udah khatam dan kita bisa berjualan dengan baik. Kita digitalkan desa-desa di Kabupaten Bandung ini dan manfaatnya akan lebih banyak lagi. Yang tadi kata Pak Peri, kalau ada lobster kita bisa jual ke daerah lain. Kalau ada potensi lokal kita bisa jual dengan internet, dan Bapak juga bisa berjualan internet tersebut. Selain lobster dijual, internet dijual, dan juga barang-barang lain. Mudah-mudahan itu menambah
menambah perekonomian umat di Kabupaten Bandung ini, terutama di Desa Bumiwangi. Tanpa berlama waktu, saya panggilkan Ibu Bunga, perwakilan dari Lintas Satu Visi yang bertanggung jawab untuk marketingnya di Lintas Satu Visi ini. Enggak terdengar. Naik kuota Siapa yang di rumahnya sudah punya jaringan internet? Wah, nomor hiji. 1, 2, 3. Nah, siapa yang kira-kira di rumahnya pengen punya jaringan internet tapi bayarnya murah bisa? Udah murah dapat duit lagi. Yang mau silahkan acungkan kakinya. Nah, sekarang dengan konsepnya Smart Madani Village, kita akan bagaimana supaya internet itu sampai dengan rumah Bapak dan Ibu semua. Makanya tepuk tangan dong buat L1V, sebuah perusahaan nasional ya yang memiliki jaringan internet sampai dengan desa-desa tinggal. Nah, makanya kalau misalnya di sini belum ada ya, dicek ya. Belum ada, kita akan bangunkan titik-titik poinnya. Supaya apa? Supaya jaringan internetnya sampai dengan ke rumah-rumah Bapak dan Ibu semua. Nah, setelah ada jaringan internet, buat apa? Baru kita akan berbicara bagaimana Smart Madani Village ini bekerja. Artinya, bagaimana usaha Ibu dan Bapak bisa viral, bisa kita digital marketingkan. Nah, hadirlah PSI bekerja sama dengan PT Alenta untuk memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu supaya melek digital. Ada yang sudah jago digital marketing? Ada yang sudah paham biasa digital marketing? Ada yang sudah ekspor impor? Ada yang produknya sudah bisa dikirimkan keluar dari daerah kita? Ayo kita berwira swasta dengan cara yang benar. Banyak bidang kalau kita mau usaha. Salah satu diantaranya adalah usaha budidaya lobster. Target kami itu di 50 ton. Harapannya dari Bapak dan Ibu bisa kita kerjasama sedikit demi sedikit, walaupun ada 10 kilo, 20 kilo, 1 kintal, 1 ton, dikepak-kepak kan mugi-mugi tiasa cumpon dugikeun ka 20 sampai dengan 50 ton. Tentunya kami tidak hanya sekedar ingin menjadikan Bapak dan Ibu sebagai tukang saja. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, kalau hanya sekedar menjadi tukang mah terkedah gabung sareng PSI. Betul nggak, Pak Ketua? Nggak usah dengan PSI ngapain? Bapak dan Ibu sudah bisa kerja sendiri, bisa buburuh nyalira. Tapi buat apa? Makanya hadirnya PSI ingin menjadikan penghasilan dan kemampuan Bapak dan Ibu itu naik kelas. Bukan hanya sekedar jadi buburuh, tapi bisa betul-betul mandiri. Makanya menjadi sebagai seorang insan madani. Apa itu insan madani? Kami berharap anggota PSI ini melahirkan Abdurrahman bin Auf dan Siti Khadijah Jamanoh. Ada yang tahu siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang paling kaya sahabat Rasul, yang kekayaannya sampai detik ini nggak habis-habis. Kira-kira mau apa mau banget? Mau apa mau banget? Ya, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini bisa menjadi sebagai seorang entrepreneur minimal di budidaya lobster. Kok aminnya nggak ikhlas ini? Aminnya kurang keras ini. Siliwangi, Siliwangi, jiwa apa? Nah, ini luar biasa, ini semangat yang sangat luar biasa. Nah, tentunya Bapak dan Ibu itu ketika mau berbisnis, sekarang sudah zaman teknologi.
Siapa di antara bapak dan ibu yang tidak punya handphone boleh acungkan tangannya. Yang tidak punya handphone boleh acungkan tangannya. Yang dibelikan. Kayak nambut. Dibelikan. Sekali anu tidak ada handphone. Siapa yang tidak punya handphone? Siapa yang ingin dikasih handphone? Oh, sadar ya. Ari handphone eta digital marketing strategis for ocean brand, yang artinya begini ya. Jadi pejuang Siliwangi Indonesia 1922 khususnya se-Jawa Barat ingin mengedepankan dua tujuan yang selaras ya. Goal to business, goal to organisasi. Organisasi ini bisa mandiri,
dan organisasi ini bisa mencetak bukan hanya sebagai substansi dari organisasi ini, tapi melainkan bagaimana membuat sebuah paradigma, membuat fondasi bahwa pejuang Siliwangi Indonesia ini mampu untuk berkarya di berbagai bidang. Pak Ahmad, ini luar biasa nih. Saya kami juga hari ini pagi-pagi dapat. Karena apa? Kami ini lahir ormas yang ayahkan Irfan. Kami ormas yang lahir pada 1920. Jadi Pak Badi nanti akan mengingatkan karena kami juga akan memberitakan nanti kepada jajaran ya untuk berbagi perkembangan dan sebagainya. Insya Allah Pak Badi ya. Selama tanda tangan saya ini masih didengar ya Pak Badi ya. Gitu. Nah, kalau karena konsepnya seperti ini, why not? Saya juga ingin beribadah. Walaupun saya bukan pelaku, tapi kan memang saya bisa mengarahkan kepada insan-insan yang ada di Siliwangi yang sama-sama ingin berbuat. Mudah-mudahan melalui magang ini mereka akan lebih merubah mindsetnya akan gitu, agar bisa melakukan pelatihan, kita bisa berjualan dan kita bisa siap. Itu yang dan ini Pak Ferry yang tadi kan sudah dikenalkan, ini juga sama ya. Ini latar belakangnya dia pelaku Sumarekon. Ya, gitu. Jadi yang datang ke sini ini bukan hanya bertolak ormasnya saja kan gitu. Karena saya pilih beberapa ini yang punya potensi, yang kira-kira apa sih yang bisa membuat warna di Madani ini supaya menjadi pelangi betul. Walaupun hanya satu warna, tapi kalau disatukan bisa jadi pelangi lah gitu ya. Nah, ini salah satunya khususnya khusus untuk apa namanya? Jadi tinggal nanti bukan nih, ya orangnya kan gitu. Kenpil. Yang warnanya kan. Dan kalau dia di gunung, waduh, dia tangan gue belum bicara gitu. Ngomong dari apa kan? Iya. Dia mah konsumsi. Iya. Tapi praktik poin adalah pemasaran. Kalau pemasaran yang berkontinu, sasaran yang tepat, ya insya Allah itu akan berjalan. Terus yang kedua untuk masalah sekarang kan era digital, bisa aja karena sekarang sifatnya semua online digital, HP itu bisa. Mudah-mudahan juga sudah terbentuk katalog webinarnya itu ya Pak ya. Kita juga perlu untuk pelatih anggota-anggota yang baru gitu ya, pelajar atau siapa sebagai menjadi desain. Pak Haji, tadi kan kita bertatap diskusi langsung dengan pimpinan UMKM di Jabar. Bagaimana kesan Pak Haji? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dari pagi hingga siang tadi dan sekarang lagi istirahat kita masih di Bandung berjalan dengan baik. Intinya untuk support kepada rekan-rekan yang akan berwirausaha. Insya Allah kita sudah punya
karena tolak utama ukur daripada bisnis adalah marketing. Jadi tadi kita diberikan pembekalan, kurang lebih kita sudah akan menindaklanjuti kegiatan tersebut cukup baik. Mudah-mudahan bisa segera kita bersinergi dengan pihak Madani Planner. Demikian, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, menjadi ilmu yang baik pula yang nantinya mudah-mudahan untuk kepentingan kita bersama. Begitu Ketua. Amin. Terima kasih Pak Haji sebagai Bendahara Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor, yang mana posisi kami pada malam ini masih di Bandung. Seperti apa yang disampaikan beliau, betul adanya kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan jembatan untuk mengembangkan usaha-usaha demi kesejahteraan anggota yang ada di DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor. Mohon doa dan dukungannya, kami terus berjuang, berupaya maksimal untuk membesarkan fondasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 khususnya di wilayah Kota Bogor. Bukan begitu Pak Di? Ya, siap. Ya. Salam Siliwangi. Salam Siliwangi.
Oke, jadi ada dua agenda nih Pak Sekda. Yang pertama yang terkait masalah lobster. Kalau untuk lobster, sepertinya kita harus bermula dari pelatihan dulu nih Pak Sekda. Ya. Minta diagendakan saja kapan jadwal pelatihannya. Apakah kami yang ke tempat teman-teman atau kita lakukan di sini di kantor Madani. Ya. Ini saya nunggu arahan dari Pak Sekda kapan pelaksanaan pelatihan. Ya. Nah, harapan saya pelatihan ini sekaligus dengan pelatihan program-program Madani. Jadi biar sekalian gitu Pak Sekda. Bukan hanya untuk yang lobster. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti saya kirim ke Pak Sekda atau ke grup untuk yang program Wi-Fi. Ya, nah, untuk yang program Wi-Fi ini itu sudah kita bisa jalankan per hari besok. Jadi duitnya udah bisa jalan nih Pak Sekda kalau untuk yang Wi-Fi. Kalau lobster kan masih nunggu sampai panen. Ya. Kalau untuk yang Wi-Fi, langkah pertama izin dari Pak Sekda untuk kami memberikan SK kepada masing-masing koordinator. Koordinator di kota dan kabupaten undernya PSI sampai dengan subkoordinator di level kecamatan dan kelurahan. Ya. Itu dibikinkan saja kalau mau dibikinkan grup khusus atau mau misalkan mau grup yang sudah ada. Tapi saya minta datanya Pak Sekda. Jadi biar kami buatkan surat tugas secara khusus. Untuk yang dibutuhkan adalah nama, email, sama KTP, sama nomor handphone. Ya. Nah ini arahannya. Langkah pertama kita sudah ada dua program. Yang program pertama yang program reguler. Yang kedua program yang memang menyentuh sampai dengan RT RW. Nah sesuai dengan kesepakatan kemarin itu program yang sampai menyentuh RT RW karena 100% dari pembayaran yang RT RW ini masuk ke kas kita, ke kas PSI.
misalkan bayarnya 100.000 per bulan, itu yang 100.000 itu masuk ke PSI, tinggal bagi-baginya ini yang harus kita komunikasikan dulu. Iya. Jadi sepertinya dalam 1-2 hari ini kita perlu MOU karena urusannya sama nilai uang nih Pak Sekda. Betul. Ya harus terbuka dan transparan, jadi biar jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya, iya. Itu mungkin Pak Sekda. Jadi langkah pertama mohon data dari koordinator yang akan dilibatkan. Ya. Itu dari level kota, kecamatan dan kelurahan. Ya. Itu untuk kita buatkan SK-nya dan dimasukkan ke dalam sistem, termasuk nomor rekeningnya. Kalau teman-teman belum punya nomor rekening, kita buatkan langsung dari Bank Mandiri, dari kita. Jadi besok Pak Sekda kalau bisa saya undang ke kantor kami melampirkan daftar nama koordinator kota kabupaten sampai dengan kecamatan Pak Sekda yang sudah siap kontrakannya ini, sama minta ambil titik GPS-nya untuk dilihat di survei apakah sudah ada atau belum di daerah sana. Untuk yang lobster, saya undang untuk pelatihan, untuk waktunya saya ngikutin jadwalnya dari teman-teman. Iya. Maksimal kapasitas sampai dengan 30 peserta bisa Pak Sekda. Iya. Oke ya. Ya, kapan bisanya segera mungkin aja biar segera kita tebar benih untuk yang lobster. Untuk yang wifi lanjut. Saya undang besok Pak Sekda untuk kita MOU kita di sini. Khusus untuk lobster, nanti orangnya yang benar-benar khusus mengelola lobster. Ya, biar fokus ke bidangnya masing-masing dulu. Iya, kan gitu. Makanya saya akan pilah-pilah begitu. Tapi kalau untuk MOU Pak Sekda biar cepat selesai kita. Oh iya, oke ya. Besok jam berapa? Makin pagi makin bagus Pak Sekda. Iya. Boleh Pak Sekda, makin pagi makin bagus. Jadi biar lebih fresh. Saya rekap lagi Pak Sekda bahwa yang utama yang paling tahapan pertama adalah penandatangan MOU. Jadi kita tunggu Pak Sekda. Ya. Yang kedua tentang pelatihan lobster. Pelatihan mohon diagendakan, kita kapasitas 30 sampai 35. Siap. Gerakan di Madani saja karena untuk mempermudah juga ASBI yang akan melakukan event. Di dekat ini. Yang ketiga sudah bisa dan sudah akan melakukan launching penjualan internet dan inet. Ya. Kita memerlukan data koordinator sampai tingkat kecamatan ya, ke kecamatan. Ya. Iya, desa sampai kelurahan. Koordinator sampai tingkat desa dulu. Ya. Karena kita internet reguler dan juga nanti kita akan memulai menginisiasi internet yang sampai ke TRW. Iya. Nah, yang bisa kita berbisnis di sana mudah-mudahan segera terjadi. Oleh karena itu saya minta satu titik buat contoh apakah di situ udah ada jaringan atau tidak dan memungkinkan secara teknis atau tidak. Jadi share log aja satu titik atau nggak apa-apa 5 titik juga nggak apa-apa sih, tapi jangan semuanya. Maksudnya sampel aja. Akan dilihat dari sini secara teknis bisa dilakukan untuk wifi yang kita sepakati bersama. Mungkin sementara itu ya yang jadi kita step by step. Iya. Oke ya, paham. Silakan. Sesuai info yang disampaikan oleh Pak Ferry, yang mana tadi program kan harus jelas yang mana dulu, apa lobster dulu, apa internet dulu, sehingga kami juga bisa menyampaikan dengan jelas kepada jajaran sesuai kemampuan yang ada pada anggota kami, kan seperti itu. Nah, tadi juga Pak Ferry menyampaikan agar segera mengirimkan data, nama, nomor email,
nomor HP dan lainnya kan seperti itu. Nah ini kapan harus kami siapkan sehingga kami segera memberikan tugas kepada anggota kami yang memang sesuai dengan kriteria dan kemampuannya masing-masing yang akan kami wakilkan untuk ikut pelatihan di Bandung. Hanya itu saja Pak Sekda. Ya. Silakan Pak Di, ada tambahan barangkali untuk apa nanti Pak Yusuf biar paham untuk apa sampling WiFi, untuk apa koordinatnya atau seperti apanya. Pak Yusuf tolong diperhatikan ya. Siap. Pak Yusuf, siap. Kita meminta sampel data Sherlock aja kirim ke WA saya 1 sampai 5 lah, 5 ya, 5 aja. Tapi jangan yang berdekatan, misalnya yang 5 di daerah beberapa, mungkin dalam satu kecamatan yang kita akan bidik dulu gitu ya. Di daerah Ciparai ya kan, 5 aja sampling dari tiap koordinatornya aja, dari rumahnya masing-masing sampling. Baik. Buat menghitung teknis kita aja sih dari Bandung kita akan bisa dihitung mana yang memungkinkan untuk segera dilakukan penjualan internet di sana atau mana yang memerlukan pembangunan infrastruktur. Jadi saya ingin melihat itu dulu. Terkait untuk masalah mana prioritas antara lobster dan internet, silakan Pak Sekda menentukan teman-teman PSI, karena alhamdulillah kebetulan untuk dua-duanya kalau Pak Dani bisa berjalan beriringan. Tapi kalau misalnya mau untuk efektivitas dipilih dulu, misalnya internet dulu atau lobster dulu, itu mungkin di kesepakatan bersama besok di MOU-nya, seperti itu aja. Ya. Jadi intinya begini ya Pak Adi, saya akan memilah ada 2 barisan. Jadi barisan WiFi dengan barisan yang lobster kan gitu ya. Sebetulnya ini bisa serentak, tapi barisannya akan saya bedakan supaya apa? Supaya benar-benar mereka fokus kepada bidangnya masing-masing. Itu. Ya. Nanti itu bisa bersamaan. Kan orang-orangnya akan dipisahkan sama saya. Soalnya saya akan membuat nanti garis start dan garis finish. Yang mana yang paling duluan kan gitu ya, biar jadi kompetitor nih program 2 ini. Untuk kalau yang internet, kalau usulan saya Pak Sekda bahwa yang jadiin project atau tim pertama yang di daerah perkotaan dulu mungkin ya. Ya, saya ambil Kota Bandung nanti dengan Kota Bogor. Ya. Ya, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Cirebon ya Pak Yusuf ya. Siap. Ya. Barangkali begitu ya dari saya. Barangkali ada tambahan tadi ya. Sebelum mau maghrib ya. Halo Pak Sekda, boleh saya tambahin sedikit? Siap. Kalau misalnya memang WiFi-nya itu udah mau di Bogor dan di Cirebon, mohon Sherlock-nya juga di koordinator di sana 1 sampling, maksimal 5 sampling di Bogor dan di Cirebon. Ya. Itu saja. Jadi 5 ya, Kota Bogor 5, Kota Bandung 5, Kota Cirebon 5 gitu ya. Ya, iya Pak Sekda. Siap ya, malam ini langsung saya instruksikan. Ada. Jangan Pak Adi, barangkali ada penutup dari Pak Adi sebelum maghrib nih, lagi kejar-kejar nih. Ya kalau dari saya semoga kolaborasi dan sinergi ini berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan kepada PSI dan juga Madani, dan kita namanya juga sedang membangun, istilahnya sedang membuat fondasi. Mohon kesabaran dan kerendahan hati semua pihak, karena pasti di lapangan nanti di teknisnya ada beberapa mungkin kendala atau segala macam. Kita niatkan ini untuk membangun ekonomi umat. Intinya ayo kita berjalan bersama-sama, bersinergi membangun peradaban dan keekonomian umat, dan juga saya mendukung Pak Sekda untuk menjadikan 2022 ini 100 tahun PSI yang gemilang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah. Siliwangi semuanya siap akan melakukan ketika itu berurusan dengan kesejahteraan umat ya, karena itu ada dalam uang Siliwangi. Insya Allah begitu ya Pak Adi ya. Barangkali nanti insya Allah atas izin Allah barangkali besok kita bisa ketemu ya. Insya Allah jam 9 saya barangkali sudah di sana seperti apa draft kesepakatannya.
Begitu barangkali. Terima kasih Kang Yana, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Adi, dan semoga kita bismillah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan besok seperti apa konsepnya dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.